anggaran 168 miliar itu diserahkan ke pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi yang mengelola dana BOS. Sama seperti pemerintah provinsi yang mengelola dana DAK fisik yang diserahkan. Karena sebenarnya DAK itu sebenarnya bukan uang negara juga, itu haknya Kalimantan Tengah. DAK itu disalurkan, akan ada Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan. Itu memang haknya Kalimantan Tengah, cuma disalurkan melalui kementerian terkait, kementerian teknis, disalurkan ke pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah menggunakan pattern itu. Nah, harapan kalau memang kondisi seperti ini, supaya memang penggunaan dana BOS ini benar-benar bisa diawasi oleh pemerintah provinsi, karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat loh di daerah. Pak, kalau boleh tahu dari 127 sekolah yang sudah menggunakan dana BOS itu, berapa sih Pak total dari 127 untuk dana BOS mereka itu totalnya? Nah, itu berapa miliar? Belum ya Pak ya? Belum kita hitung. Mereka terima dana berapa, dan yang jelas penyaluran tahap pertama 84 miliar. Untuk semuanya kan Pak? Untuk semuanya 405. Yang statement, saya minta statement itu 168 M itu tadi kita minta dikelola oleh pemerintah provinsi. 186 ini tahap 1 dan tahap kedua seluruhnya. Harusnya kalau misalkan Pak provinsi yang mengelola itu seharusnya seperti apa Pak? Nah gini, kalau misalnya provinsi mengelola, kita kan tahu lokasi kondisi geografis. Kita tahu misalnya kalau pembuatan kebijakan di Java sentris, di Jawa sana jangan disamakan dengan di Kalimantan. Kalimantan Tengah ini punya luas wilayah 153.000 km persegi. Saat ini jadi provinsi terluas se Indonesia. Silahkan coba cek di Pena Berkah. Titik-titik sekolah itu Mbak menyebar Mbak. Di seluruh wilayah penjuru Kalimantan Tengah ini, ada yang di pelosok, ada di pedalaman, ada di perkotaan. Itu kebutuhan yang di perkotaan akan beda dengan yang ada di pelosok Mbak. Guru-guru mau berangkat sekolah, kayak misalnya ini ada guru di Tenggiling Mbak. Rata-rata guru yang di wilayah Kota Palangkaraya ini domisilinya di Kota Palangkaraya, mereka berjalan loh Mbak, naik motor ke Tenggiling sana. Nah itu harusnya menjadi bahan pertimbangan. Sedangkan kalau di BOS nggak bisa akomodir itu. Dan yang lebih tahu kebutuhan needs-nya itu, kebutuhan itu yang lebih tahu adalah pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Dan perlu ingat itu, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Wakilnya Pak Presiden di pusat di Kalimantan Tengah ini Pak Gubernur. Iya betul. Harusnya ya Pak ya. Harusnya. Jadi memang otonomi daerah yang diberikan ke kita itu memang harusnya otonomi yang seutuhnya. Jadi bisa jangan dibatasi. Ya kalau dibatasi yang terjadi seperti ini. Sistem yang ngasih pusat, uang yang kasih kementerian misalnya gitu. Tapi kita dibatasi dalam penggunaan anggarannya. Terus juga pengawasannya yang ngawasi antara pusat kah, provinsi kah, atau sekolah kah, atau siapakah? Kan itu harusnya jelas. Berarti untuk pelaporan setiap penggunaan dana itu sudah ada di aplikasi dan itu diawasi langsung oleh pemerintah pusat begitu Pak? Harusnya kan seperti itu, kan itu aplikasi punya pusat. Oh, berarti maksudnya nggak ada pelaporan ke Disdik, nggak ada pelaporan ke inspektor, nggak ada? Disdik itu tadi, kalau misalnya kayak tahap pertama kan itu udah salur 84 miliar. Sekolah-sekolah saat ini sudah mulai menyusun BKU. BKU yang disusun oleh sekolah itu direkon aja sama Disdik, dicatat pengeluaran mereka itu dicatat. Kita tuh nggak bisa Mbak bilang ini nggak layak. Di Juknis boleh menebas rumput, ditebaslah rumput. 1 minggu mereka nebas rumput 4 kali. Logika nggak masuk. Disdik bilang nggak boleh. Nggak bisa. Uang akan tetap cair di tahap kedua. Itu makanya Pak Gubernur minta tahan juga salah satunya. Karena laporan di BKU tahap pertama itu tidak bisa jadikan acuan kita Disdik untuk menentukan itu boleh atau tidak boleh, itu verif atau tidak verif, itu sah atau tidak sah, itu ada penggelembungan atau tidak. Karena karena kita nggak ada fitur itu, fungsi itu Mbak. Mau nggak mau ketika kita menyatakan itu ada suatu, misal nih di Pulang Pisau kemarin, di Pulang Pisau
dibilang, kita sampaikan, Pak ini betul Pak 4 juta buat makan. Kepala sekolah gampang bilang, wah itu memang kita makannya segitu. Iya. Tapi di sistem, di Juknis, boleh nggak makan segitu? Boleh. Nah kita cuma bisa begitu Mbak. Lalu ujungnya nanti tahap 2 tetap dicairkan. On schedule di bulan Juli. Lalu bagaimana kita memutus mata rantai ini? Itu aja sih. Harus punya ini ya Pak, harus punya kewenangan untuk memutus Harus rantai. punya kewenangan. Nah, makanya langkah yang harus kita lakukan, kita bersurat ke Bank Kalteng, Mbak. Siapa tahu nanti karena surat ini mungkin sampai duluannya, ternyata belum sampai nih suratnya Pak Gubernur nih ke Mas Menteri. Nah, terus tiba-tiba uang ini udah siap-siap penyairan nih. Makanya saya suratin dulu Bank Kalteng tutup. Bank Kalteng jangan salurkan dulu.